Kalian tahu gak sih, apa yang terjadi pada umat Islam sepeninggalnya Nabi Muhammad SAW? Siapa yang akan menggantikan posisi beliau sebagai pemimpin? Karena Nabi Muhammad SAW itu sendiri tidak pernah mewasiatkan atau menunjuk seorang pun untuk menggantikan posisinya setelah beliau wafat. Maka apa yang terjadi pada umat Islam di masa itu? Apakah mereka akan terpecah belah? Untuk mengetahui jawabannya, simak terus video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Muhammad Ibnu Rafi dengan NIM akhir 026. Jadi teman-teman, setelah Nabi Muhammad SAW wafat, itu banyak banget kelompok-kelompok yang mau mencalonkan pemimpin mereka sendiri, ya kan? Dari golongan-golongan kelompok tuh ada yang mencalonkan Abu Bakar, ada yang mencalonkan Ali bin Abi Thalib, ada juga yang mencalonkan Sa'ad bin Ubadah. Jadi mereka benar tuh terpecah-pecah. Dan pada suatu hari juga kaum Ansor itu mengadakan pertemuan sendiri, itu pertemuan yang diam-diam di balai Bani Sa'idah, di mana mereka mendiskusikan untuk mengangkat Sa'ad bin Ubadah menjadi khalifah pertama setelah Rasulullah. Namun mereka ketahuan oleh kaum Muhajirin dan akhirnya Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib dan Abu Ubaidah datanglah ke pertemuan itu dan langsung di situ mereka ikut debat lah di situ. Dan setelah diskusi panjang, akhirnya kebanyakan para sahabat memilih untuk mengangkat atau membaiat Abu Bakar sebagai khalifah pertama. Dan jadi selama kepemimpinan Abu Bakar ini, beliau telah membunuh banyak nabi palsu dan juga murtad, contohnya seperti Musalamah Al-Kadzab, dan banyak prestasi lain yang beliau capai saat masa kepemimpinannya. Lalu setelah kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq, setelah itu ada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini diangkatnya itu sudah ditunjuk terlebih dahulu oleh Abu Bakar, karena sebelumnya Abu Bakar itu sudah khawatir karena ada konflik di masa itu yang membuat umat Islam tuh hampir terpecah belah lagi. Lalu Umar bin Khattab tentu saja melakukan ekspansi lagi sampai keluar Jazirah Arab, kayak ke Irak dan juga ke Syam atau Romawi. Lalu setelah kepemimpinan Umar bin Khattab ada Utsman bin Affan. Nah, ini Utsman bin Affan yang terkenal dengan julukan Zunnurain, karena beliau satu-satunya sahabat yang menikah dengan dua putri Rasul. Dan beliau ini terkenal sopan, santun, lemah lembut, memiliki harta yang melimpah dan juga dermawan, ya kan? Lalu setelah kepemimpinan Utsman bin Affan ada kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, di mana setelah Utsman bin Affan meninggal, maka dibaiatlah atau diangkatlah Ali bin Abi Thalib. Nah, itulah keempat pemimpin setelah Rasulullah, yang dimana keempat ini disebut Khulafaur Rasyidin. Lalu setelah kepemimpinan yang terakhir itu Ali bin Abi Thalib berakhir, nah siapa lagi yang memimpin? Jawabannya adalah saat itu didirikanlah sebuah dinasti yang namanya adalah dinasti Umayyah. Jadi setelah Ali bin Abi Thalib wafat dan Khalifah Hasan itu menyerahkan kekuasaannya, Muawiyah bin Abi Sufyan mendirikan dinasti Umayyah yang pusat pemerintahannya itu ada di Damaskus. Lalu selama dinasti ini berdiri, umat Islam memperluas wilayahnya sampai ke Afrika Utara dan juga ke Spanyol. Dan juga di masa ini administrasinya semakin terstruktur, arsitekturnya juga semakin berkembang. Namun di masa ini terdapat hambatan, contohnya kayak kelompok non-Arab yang merasa tidak puas
Kelompok Arab ini disebut Mawali, dan juga ada benturan-benturan internal dan juga oposisi dari pihak-pihak seperti Abbasiyah. Lalu barulah saat tahun 750 Masehi atau 132 Hijriah, dinasti Abbasiyah berdiri dan menggulingkan dinasti Umayyah berkat dukungan dari keluarga Abbas. Nah, pada masa khalifah seperti Harun al-Rashid dan Al-Ma'mun, itu pemerintahan Abbasiyah mencapai puncak, di mana ilmu pengetahuan berkembang, terdapat terjemahan dalam karya Yunani, dan ada pusat budaya dan intelektual di Baghdad. Bidang sosial budaya, ekonomi, dan pemerintahan juga maju pada masa itu. Sistem administrasi, perpustakaan, madrasah, dan perdagangan internasional juga sangat berkembang. Namun, mulai dari abad ke-9, khalifah kehilangan otoritas pusat, dan itu menyebabkan pemecahan wilayah, kemerosotan internal, dan akhirnya invasi Mongol pada 1258 Masehi menandai akhir kekuasaan Abbasiyah di Baghdad. Sementara itu, pada saat Abbasiyah masih berkuasa di Baghdad, ada keturunan Umayyah yang bernama Abdurrahman bin Muawiyah, yang dimana dia berhasil lolos dari pembantaian keluarga Umayyah. Ia melintasi padang pasir Afrika Utara, lalu melintasi Laut Tengah, dan akhirnya tiba di semenanjung Iberia, wilayah yang baru saja ditaklukkan pasukan Islam pada masa Umayyah. Lalu setelah Umayyah di timur runtuh, Abdurrahman ad-Dakhil, keturunan Umayyah yang selamat, mendirikan Emirat Cordoba di tahun 756 Masehi, memisahkan diri dari kekuasaan Abbasiyah. Nah, di bawah kepemimpinannya ini, Andalusia tumbuh menjadi negeri yang makmur dan stabil, berkat toleransi serta kemajuan ekonomi dan budaya. Namun, seperti peradaban besar lainnya, Andalusia pun mulai rapuh. Setelah wafatnya Al-Hakam II, Andalusia terpecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil yang disebut Muluk Al-Tawaif. Di saat yang sama, kerajaan Kristen di utara seperti Castile, Aragon, dan Lyon melancarkan Reconquista, yaitu penaklukan kembali Spanyol. Puncaknya terjadi pada tahun 1492 Masehi, ketika kota Granada, benteng terakhir Islam di Spanyol, jatuh ke tangan Raja Ferdinand dan Ratu Isabella. Dengan itu, berakhirlah kekuasaan Islam di Eropa Barat setelah hampir 8 abad. Jadi teman-teman, dari Khulafaur Rasyidin yang menegakkan keadilan, lalu ada Umayyah yang memperluas wilayah Islam, lalu ada Abbasiyah yang memajukan ilmu pengetahuan, sampai Andalusia yang menjembatani timur dan barat, semuanya meninggalkan satu pesan, yaitu kejayaan hanya bisa bertahan ketika ilmu, iman, dan persatuan itu dijaga. Seperti kata bijak, kejatuhan bukanlah akhir, melainkan awal untuk bangkit dengan kebijaksanaan yang lebih mendalam. Terima kasih sudah menonton. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.